dinazarkan. Ya, dinazarkan. Dia bernazar kepada Allah, lillah kata dia, kalau nanti aku sembuh dari penyakit nih, aku berkurban tahun depan. Paham Pak? Itu kurbannya itu wajib. Karena dia bilang tahun depan. Biasanya bilang tahun depan tuh setelah tahun ini kan. Bukan tahun depan tuh 2030, 2050, bukan kan? Kalau 2023 tahun depan tuh 2024. Kalau 1444 berarti 1445. Paham ya? Nah itu namanya udhiyah menzurah. Udhiyah kurban yang dinazarkan. Nah di sini disebut dia tak boleh makan sikit pun, mau usus, mau hati, mau mata, apalagi daging enggak sikit. Wa yakulu minal mutatawwi biha, dan boleh orang yang berkurban memakan dagingnya, memanfaatkan binatang yang dia kurbankan kalau udhiyahnya tatawu. Udhiyahnya bukan nazar. Ya, udhiyahnya bukan nazar. Paham Pak ya? Misalnya kayak tahun sekarang, Ustadz tanya dulu sama yang berkurban nih, sampai ini kurbannya nazar kah atau kurban sunnah? Dia nanya kan, nazar itu gimana katanya? Bisa jawab, nazar itu gini. Misalnya kamu bilang kalau nanti rukokku laku tiga-tiganya. Ini kan cerita soal aja. Aku bernazar kurban tahun depan. Kalau dia bilang iya tadi begitu aku, maka sampaikan. Kata para ulama, kamu dilarang memakan. Iya 7 orang kan tadi kan. Misalnya dia bernazar di situ kan. Dari daging itu makanya kan ditentuin ini sapi ajangnya panu kan gitu. Tanya dulu. Iya yang 6 boleh, yang dia aja. Ya. Satu ekor sapi. Oh iya lain lagi lah. Lain lagi. Itu maka semuanya tak boleh. Iya. Semuanya disodakohkan. Ya kalau nazar itu semuanya disodakoh. Sodakoh itu penerimanya orang fakir Ustaz, orang miskin. Maka Ustaz harus join sama Pak RT. Dua per tiga maksudnya? Ya untuk nazar itu tidak. Nazar itu semuanya disodakohkan. Iya. Itu nazar ya. Nah kalau yang tatawu Ustaz, itu ulama menyebut ada 2 pendapat. Ya, 1/3 untuk yang berudhiyah, 2/3 untuk fakir miskin, tak bawa-bawa orang kaya. Ini satu pendapat dulu ya, tak usah dulu bengong kita. Sebab saya juga suka makan kan. Yang keduanya pendapat nih, seperti Imam Ghazali menyebutkan dibagi 3, 1/3 bagi yang berudhiyah, berkurban, 1/3 bagi orang miskin, 1/3 untuk hadiah ke orang kaya. Iya. Nah makanya kita kalau sudah kaya, betul lah, kalau sudah kaya dan orang miskin butuh, apalagi kitanya kolesterol gitu ya. Kalau kita kaya, eloknya itu nolak pun boleh, atau tak ambil kupon pun boleh. Kalau kita kaya, biar full yang miskin tuh. Ya, bukan harus yang kaya nerima hadiah. Kan hadiahnya ini diindikasikan dengan ngambil kupon. Kalau tak ngambil kupon kan tak bisa datang ke panitia. Betul lah. Paham Pak ya? Bukan dilarang Pak, bukan. Bapak jangan tersinggung. Aduh, teruk nih. Tahun ini kita tak dapat misalnya kan, kata orang-orang yang kaya, enggak boleh. Cuman kalau Bapak tanah ambil, elok
dioptimalkan orang miskin untuk mendapat lebih. Misalnya biasa-biasa kemarin orang miskin itu sama dengan kita dapat 1 kilo, karena orang kayanya tak ngambil sekarang jadi 2 kilo. Oh gitu loh, kan bagus. Tapi bukan dilarang, bukan ya, bukan gitu Ustaz. Oke, jadi ada 2 pendapat. Ada yang menyebut pelaku udhiyah sama fakir miskin berarti dibagi 1/3, 2/3 kan. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bagi 1/3, 1/3, 1/3 gitu ya. Bukan mesti loh Tad, bukan harus 1/3 harus pas, tak boleh kurang, kan begitu. Ya misalnya orang yang berkurban tuh udahlah nyicip aja saya 1 kilo jadilah, kata dia. Ustaz tak boleh paksa, kata Ustaz Rustam harus 1/3. Saya tak ada bilang begitu. Paham ya? Gitu. Paham ya? Atau misalnya orang kayanya tak mau ngambil kupon, betul? Tak mau ngambil kupon. Ditengok para penerima nih lebih banyak orang miskin misalnya kan? Nah bedakan, orang miskin kasih 2 kilo karena orang kaya tak banyak yang ngambil kupon, ya kasihlah kayak tahun kemarin 1 kilo. Paham enggak? Jangan pula orang kaya yang protes, aku warga THI gitu kan, kok dibeda-bedain? Ya ini bukan BLT toh, bukan bukan bantuan langsung tunai. Ini orang bertakarrub kepada Allah melalui penyembelihan binatang kurban. Disebutkan dalam Quran, fakulu minha wa atimul ba'isal mu'tar. Maka kamu silahkan yang berkurban makan, dan silahkan kamu kasih makan orang miskin yang mempertontonkan kemiskinannya, dan orang miskin yang malu-malu. Yang mempertontonkan kemiskinannya tuh, yang kalau menyembelih tuh nengok gitu. Kalau belum kena bagi gini aja, itu mempertontonkan butuh dia Ustaz. Ada juga yang sembunyi, segen aku kata. Paham ya? Paham ya? Jadi yang disebut di Quran tuh, yang dikasih boleh makan tuh pelaku udhiyah, kemudian orang miskin dengan 2 kategori. Yang tak merasa malu dengan miskinnya sehingga minta langsung, ada yang menyembunyikan ya kemiskinannya itu. Tapi kita tahu dia itu memang butuh. Oke? Nah itu. Berikutnya wala yabi'u minha. Nah, ini yang jadi pertanyaan keras kemarin ya. Wala yabi'u minha. Dan pelaku udhiyah, awas pelaku nih Ustaz, mudhahi. Bukan Ustaz pelaku udhiyah itu. Ustaz makan tukang nyembelih, zabih namanya. Mudhahi ini orang yang beli kambing itu, yang beli sapi itu namanya mudhahi, orang yang berkurban. Dia tak boleh menjual minha dari binatang yang dia sembelih tadi. Paham ya? Mas yang dilarang tuh yang berkurban. Apa toh kita pengurus masjid kan bukan mudhahi, cuman diserahi urusan. Jadi kita tak punya kebijakan untuk bilang, Pak kalau mau Bapak beli aja. Tak bisa. Nah yang dilarang begitu tuh dalam teks ini, sebelum nanti kita sampaikan perikhtilafan ulama mengenai ini, adalah pelaku udhiyah. Apalagi kita sudah jadi penawar-penawar sebelum kurban. Apa butuh kulit tak? Siap, nanti aku arahkan ke awak. Semana? Dia tak berkurban, dia hanya tahu panitia Ustaz Ali misalnya kan. Dia sudah nyari siapa pembeli, tak boleh. Oh ini ceritanya bukan BLT nih, betul lah. Ceritanya ini adalah ibadah. Paham Pak ya? Oke. Nah ini pendapat jumhur, mayoriti ulama, ya, kecuali pendapat Abu Hanifah. Nah ini Abu Hanifah ini senantiasa menjadi solusi nih. Kayak zakat. Kalau yang lain kan tak boleh tidak, harus dengan kutil bal, harus dengan makanan pokok. Zakat fitrah Abu Hanifah ini beda sendiri. Boleh pakai harganya, boleh pakai harganya. Nah di sini pun kata Sohibul Kitab, ya, Kifayatul Ahyar yang saya pegang,
Wa inda Abi Hanifah rahmatullahi alaihi annahu yazuzu bai'u wa yatasaddaqu bi thamanih. Kata beliau, orang yang udhiyah tadi, berkurban, boleh dia menjual kulit misalnya, menjual tanduk. Jangan salah Pak, tanduk tuh kalau sapi hebat kan ada tanduknya bagus, itu laku. Harus dirawat semua itu, harus bermanfaat. Karena wal aslu anna mawdi'al udhiyah al-ittifaq. Jadi titik fokus udhiyah itu apa? Mengambil manfaat dari binatang itu. Setelah iraqatud dam, setelah darah itu tersembur dengan cara disembelih, mawdi'ul udhiyah itu adalah intifaq, ngambil manfaat. Kalau memang bulunya laku, gitu Pak, manfaatkan. Kalau memang bulunya tuh laku, manfaat. Nah kata Abu Hanifah, betul, boleh menjualnya. Lalu bersedekahlah si yang berkurban tadi, si pengurban berarti ya, si pengurban, dengan harga yang dia dapat setelah kulit itu dia jual, setelah tanduk itu dia jual. Kata Abu Hanifah. Nah mungkin ini bisa jadi solusi ini Ustaz. Kalau kita mengikut pendapat salah satu yang 4, ini kan bukan masalah toh. Artinya kita punya dasar. Itu masalah lagi. Wa yatasaddaqu bih. Nah, kalau kita mengambil firman, betul lah? Fakulu minha, makanlah sama dirimu. Wa imul qani wal muqtar. Lalu kasih makanlah dengan binatang yang kamu sembelih tadi, orang miskin sama orang, balik lagi kemanfaatannya kepada yang tersebut tadi. Paham Pak ya? Iya, kalau kita mah lebih terlarang lagi, lebih parah. Apa hubungan kita dengan kambing tuh? Kata kambing nih, siapa? Kamu tadi kan? Kalau yang berkurban ngomong sama Ustaz, Tad, habiskan makannya dalam akad itu sama Ustaz. Kata dia, saya terima beres. Yang beli Ustaz, yang motong Ustaz, yang bagi Ustaz. Pokoknya dosa pahala saya serah dengan Ustaz, kata dia. Oh, kan gitu. Iya panitia lah, gitu, bukan Ustaz aja. Panitia. Nah kalau itu semua ngasih kuasa full, maka Ustaz tak usah lagi ngomong, telepon Pak kita jual, tak usah. Termasuk nanti dalam akad, Ustaz jadinya apa? Menjadi apa dari orang yang berudhiyah? Upah, buruh, atau apa? Harus ada relasi. Karena gini loh, kalau misalnya si sapi itu bawa ke sini terus mati, siapa yang bertanggung jawab? Ada tuh kemungkinan gitu? Tak mungkin lari ke masjid. Ini masjid yang harus bertanggung jawab. Apa pula? Masa jamaah yang harus mempertanggungjawabkan kurban orang? Ini harus ada relasi kita dengan pemilik binatang itu apa? Dengan orang yang berencana udhiyah itu apa relasinya tuh, hubungannya itu dalam muamalah? Apakah kita ajir? Yang apa namanya? Yang jadi kuli? Gitu kan? Atau apa? Amin, orang yang diberi amanah. Nah itu ada ketentuan khusus dalam fikih nih. Apa perlu kita orang korban hingga pasti sudah mengikhlaskan semuanya, pasti begitu. Tapi dengan ikhlas dia menyerahkan uang sejuta itu ikhlas. Jangan salah kan? Jangan salah. Itu prediksi umum aja. Iya dong. Iya. Jangan sampai orang tuh punya keyakinan
bahwa sapi ini punya masjid. Itu keliru besar. Itu keliru besar. Itu. Betul. Makanya saya bilang di pertemuan pertama kemarin, panitia kurban ini kan hal baru. Betul lah. Hal baru yang mungkin zaman Rasul tak ada. Kita dengarkan cerita Rasulullah mengirim hadiah untuk Ka'bah kan, itu yang motong tuh beliau sama Sayyidina Ali. Tak ada cerita siapa panitianya kan gitu. Betul lah. Nah ini yang penting. Nah maka yang dihitobi di sini walayabi biha, janganlah dia menjual apa yang dia sembelih dalam berkurban tadi. Nah maksudnya itu orang yang berkurban. Kalau kita apalagi, karena kita tak ada hubungan dengan kambing itu apa. Kalau peserta kurbannya berpesan, saya izinnya minta kepala satu, boleh? Boleh Pak, boleh. Cuman Bapak tanya, kalau yang dia minta tuh kepala sapi, kan di situ berserikat 7 orang. Nah, tanya Bapak yang 6-nya tuh, ada yang pesan kepala lagi tak? Nah kan gitu. Kalau kata dia ada, aduh macam mana Pak, kita bagi 2 karena Bapak itu juga pesan. Tanya yang pesan 1 tadi, Pak dibagi 2 sama Pak Anu boleh tak? Oke kata dia. Nah terus siapa yang punya kewenangan membelah tuh? Apa Ustadz mau sukarela memotong? Makanya saya bilang relasi kita dengan yang berkurban itu harus jelas dulu. Kalau Bapak menjadikan diri Bapak upah, Bapak jangan segan-segan, tolong upahi kami, gitu loh. Tolong upahi kami. Jangan ini tak mau tapi kita sembunyi-sembunyi, nyembunyiin usus, nyembunyiin kaki karena merasa punya hak ikut ngurus. Ini yang bahaya. Mohon maaf, ini bukan seuzon saya ya, bukan seuzon. Mohon maaf. Maksud saya gini, siapa yang punya hak memberikan ke kita lebih? Apakah panitia? Bapak makanya harus tahu yang dimandatkan oleh pemilik sapi itu apa? Motong dan mencincang, atau termasuk dia memberi kuasa juga kepada kita untuk memberikan si ini sekian, si ini lebihkan, terserah. Kalau kata dia, monggo kebijakan di panitia, mau ini dilebihkan sekian ngasihnya, mau ini dilebihkan sekian misalnya. Yang penting Bapak Ibu, kata yang berkurban, Bapak Ibu jangan jual. Kalau Bapak mau bersedekah lebih ke sini silakan. Kan boleh kita. Masa sedekah wajib rata? Kan tak ada kewajiban. Setiap Jumat sedekah harus 5.000, ada tak ketentuan begitu? Enggak kan? Ini pun sama Pak. Tak ada kewajiban rumah ini harus 1 kilo, blok itu harus 2 kilo, tak ada. Ini anaknya 7 dan ini 1 Mas. Apa Pak? Satu rumahnya anaknya 7. Heeh. Ini anaknya 2, dia kasih lebih sedikit. Makanya saya bilang tadi ada hubungan dengan Pak RT yang tahu ini kepala keluarga namanya A, anak buahnya 7. Masa Bapak nak tega ngasih 1 kilo? Sementara yang ini kepala keluarganya 1, istrinya 1, 2. Oh ini kenyang-kenyang nih berdua nih. Paham enggak? Maka Bapak coba diskusi sama Pak RT coba. Ini kan kita mendapat kartu keluarga nih. Bapak sebut di situ kartu keluarga ini isi 8. Cuman capek, makanya saya bilang minta upah. Capek. Kerjanya itu bukannya gampang, nyari kambing, nyari sapi, jaga dulu sebelum dijagal. Betul lah. Coba kira-kira kalau sempat nih Bapak diturunin sama lori kan malam ini, besok kurban, ternyata kejepit mati tanpa sepengetahuan kita. Apa yang nak Bapak cakap dengan yang punya pemilik sapi? Pak mati,
Dia nanya, tak dijaga. Apa yang bapak nak jawab? Kan senang, tak ngasih upah pun kata bapak kan gitu, betul nggak? Nah maka relasi ini di sini harus jelas. Status kita ini apa? Betul nggak? Jadi jalan bareng tuh harus jelas. Pacar kah, istri kah, emak kah? Kalau pacar kan boleh kita tegur, bang belum halal. Betul nggak? Apakah bapak ini kan berkongsi dengan orang berudiah nih? Paham? Oke. Tak apa, yang penting kita tahu masalah dulu, ya. Solusi itu nanti sambil jalan. Ingat Pak ya, udhiyah ini kebaikan, kurang-kurang sikit, jangan dijadikan kendala untuk berkurban. Tak ada kebaikan yang sempurna Bapak. Betul lah? Ya kalau tiba-tiba kaki hilang 2, 3, ya namanya manusia banyak tuh, maklumilah. Jangan pula jadi bincang gak gibah dekat masjid. Sorenya atau besoknya si anu tuh kemarin ambil 3, janganlah itu jadi dosa kita, betul lah? Off the record aja. Paham ketua ya? Apa ketua? Kami kan panitia ini di bawah naungan masjid. Ya. Kemudian kita merasa panitia kita panitia masjid. Kemudian pembiayaan hal-hal kayak beli gorengan, biaya personal, sebagian kita tenggelangin dari masjid. Kira-kira menyerah nggak? Apa Bapak? Misalnya kan ada butuh konsumsi, gorengan apa, kadang-kadang orang nyuci piring, nyuci bapak itu kadang kita beli rokok. Wih. Tapi kita ambil dari uang masjid. Iya. Ini karena kesuksesan panitia masjid. Iya. Nah itu makanya saya bilang relasi bapak dengan pemilik kambing ini apa? Dia yang punya hajat, bapak yang capek kan? Tujuan bapak mulia, pengen dapat juga pahala. Sebenarnya punya tugas tuh dia, motong dia, bagi dia, nyingsang dia. Cuman karena sudah jadi budaya di kita, betul? Ini budaya loh. Motong bareng-bareng, bagi bareng-bareng tuh budaya. Bukan bapak memastikan di Arab kayak gini, enggak. Paham enggak? Di Arab kayak enggak. Di Arab tuh seorang boleh motong kambing sendiri, Pak, dijepit pakai kaki. Kita petit kambing 1, 5 orang, betul enggak? Sampai teriak-teriak dengan tetangga, tolong pegangin katanya. Ini budaya, paham ya? Budaya. Nah permasalahannya gini, orang bersedekah ke masjid nih Pak, untuk sebesar-besarnya kegunaan masjid, betul nggak? Untuk sebesar-besarnya kegunaan masjid, kemanfaatan masjid. Oh, ingat tuh. Ingat ya, ingat. Nah maka kalau bapak mau makan-makan, mohon maaf, dalam kitab itu disebut kalau akikah kita boleh makan yang matang. Misalnya saya akikahan, bapak diundang, Pak makan Pak, dah matang. Tapi kalau binatang kurban, betul, itu harus daging segar. Harus daging segar. Gitu. Maka kalau bapak nama tang makan-makan, cari tahu ada yang akikah ada. Kalau ada yang akikah tanya, mau dimasakin di sini enggak? Maulah dong. Bumbunya dong. Orang akikah aja 5 juta, terima jadi sampai rumah. Paham ya? Bumbunya. Jangan pakai bumbu masjid. Tak ada terpikir dalam orang yang bersedekah bapak beli bumbu. Kira-kira ada tak? Kira-kira lah. Beli bawang. Nah gitu. Tuh kan jadi apa? Jadi merembet dah. Kenapa? Berangkat dari tak jelasnya status kita dengan pemilik itu. Betul lah. Cobalah gini. Kalau bapak sekali 2 kali bawain anak orang ke uban, bolehlah. Tapi kalau setiap hari begitu, bapak kan bertanya-tanya juga. Aku nih siapanya dia, kata bapak kan. Kalau bapak duluan, bapak harus nunggu duluan. Betul? Ini melibatkan profesionalisme loh di kita nih. Menyembelih itu tak semua orang boleh. Ini wacana aja, tak usah bapak
gimana kurban tahun ini? Udah, kalau Bapak bingung buat aja kayak tahun kemarin. Nah, cuman tolong ini pikirkan. Karena Bapak minta kan kita untuk bincangkan ini. Betul? Oke? Jangan sampai bubar panitia kata Ustaz, jangan. Betul? Ya. Kalau tak bisa seluruhnya kita buat yang baik tuh, ya jangan ditinggalin semuanya. Buatlah. Salah-salah sedikit, mudah-mudahan Tuhan ampuni. Tapi kalau sudah kita ngerti itu keliru, janganlah coba balik. Kayak yang kemarin Ustaz bilang, Bapak atau yang belum dibagi kaki dah hilang. Nah, siapa yang bilang kemarin? Ada ya di sini. Mana kaki? Nah, ini kan ini kecurangan, Pak. Gulul namanya. Gulul itu apa? Mengambil hak bersama sebelum dibagi orang yang berhak membagi. Itu dalam hadis disebut man laisa minna man ghasyana. Man golla maka ya'ti yaumal qiyamati bi ghilalihi. Siapa orang yang melakukan gulul maka dia datang di hari kiamat tuh dengan apa yang dia gulul tadi. Kalau dia dulu ngambil aspal punya negara, di hari kiamat tuh di dekat kepala dia ada aspal, Pak. Kalau aspalnya 100 apa namanya? Bukan 100 ton, 100 kaleng. Ya sampai ke atas 100 kaleng. Kalau di kepalanya kalau dia gululnya itu sapi, mengembek kata Rasul sapi itu. Kalau yang dia gulul kambing, kepalanya. Kalau yang dia gulul tuh gitu ngambil bukan hak. Paham ya? Karena kita, mohon maaf, kita kan tak ngerti status kita ini apa. Paham ya? Status kita ini apa? Iya, bagus itu. Apakah harus nanya? Tak usah. Cuman Ustadz ngomong sebelum. Bapak ini kan nyuruh nih. Nyuruh. Kayak kita Gojek kan langsung disebut. Saya kemarin dari ke Punggur kan 82.500. Itu kan ada. Itu yang antar saya duduk manis. Betul lah, saya bayar 80. Masa Ustadz jalan ke sana motong berdarah-darah? Boleh, Pak, minta ujroh, boleh minta upah. Boleh. Ayo, ngapa pula? Jangan minta sama ketua, mintanya sama yang nyuruh. Nah, kalau minta sama ketua salah, nanti ketua ngeluarinnya duit masjid. Nah, gitu. Makanya yang Ustadz ambil tuh dari para pemudohi tadi, para pengurban. Awas, tak ada hubungan masjid dengan kambing. Paham enggak? Cuman ketua masjid beserta pengurus berbesar hati, silahkan. Karena Bapak punya tempat kecil, kami punya tempat besar, silahkan. Karena Bapak tak punya parang, kami bantu. Paham, Pak? Ini sebelum berlanjut kita posisikan dulu, Pak, sebenar-benar posisi. Nah, maka nanti, Pak, menurut saya untuk tahun berikutnya, Ustaz, harga itu sudah dimasukkan ke dalamnya upah untuk jagal. Misalnya nih 26 juta. Lebihkan 2 juta, jadi 28 juta. Bagi 7 kan? Nah, Ustaz jelaskan, beli kambing sekian, upah yang memotong dan bekerja sekian. Beres. Makanya saya bilang, yang ngomong itu ketua panitia, kumpulin sama orang. Iya, ini bukan barang kecil, Pak, ini harta, Pak.
Ini harta. Ini duit. Paham Pak ya? Duit itu dalam Quran disebutkan bisa mengantar Bapak ke pintu surga dan bisa mengantar Bapak juga ke dekat jurang api neraka. Makanya ayat terpanjang dalam Quran itu adalah ayat tentang hutang berhutang. Itu kan terkait harta, terkait duit. Nah, maka ini dudukkan ke depan masalahnya apa? Betul lah. Nah, kalau bisa bikin klausul, betul lah. A, B, C, betul lah. Kewajiban yang berkurban, kewajiban panitia, kesepakatan antara yang berkurban dengan panitia harus resmi Pak. Iya Pak, ini kalau Bapak berkurban 7 kali 25 juta, coba hitung berapa duit? 175 juta. Betul kan? Andai misalnya dititip sama kita, diambil dari bank, dirampok orang, siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu harus ada dalam klausul tuh Pak. Coba kita bikin apa? Bikin satu apa ya? Satu inovasi baik. Betul lah. Kita harus mengantisipasi sesuatu yang paling tidak mungkin. Terbantu kita dengan klausul itu. Iya. Betul. Boleh lah Pak. Boleh. Awas, yang disyariatkan tuh awalnya berkurbanlah. Rasulullah sampaikan dengan kita, berkurban itu wajib untukku, disunnahkan untuk kalian, kata Rasul kan begitu. Itu prinsip awalnya. Ini panitia dibentuk ini teknis aja. Kayak kita bayar dam haji kalau kita ngambil tamattu. Kan 1 ekor kambing. Coba Ustaz waktu hajian, motong kambing lah. Boro-boro. Kita ngasih sama orang. Kita tak tahu di mana dia beli. Kira-kira zaman Rasul ada atau macam itu? Tak mungkin lah. Betul lah. Pasti dia nyari kambingnya atau bawa kambingnya. Ada lagi yang lebih menarik apa? Kita bayar ke Bank Rajhi. Bank resmi milik Arab Saudi, namanya Bank Rajhi. Kita bayar di situ kan, transfer, ada nomor rekeningnya. Kira-kira zaman Nabi ada teknis bayar dam haji tamattu macam itu? Tak ada. Nah di Indonesia khususnya ada teknis berkurban tuh kayak gini. Orang tak motong sendiri. Orang nyuruh pengurus masjid, tolong carikan, tolong potongkan, tolong bagikan. Kalau selesai kotorannya buang. Mau tak Ustaz saya bilang begitu? Ustaz ke rumah saya, potongin dong, kotor bersihin dong, mau tak? Oh, ngagaplok saya dia. Paham tak? Siapa Ustaz ini nyuruh-nyuruh aku? Mungkin meskipun dia sering ngaji dengan saya, kalau ngomong saya kayak gitu tersinggung. Paham ya? Betul. Betul. Kalau kita bikin sebuah konsep perumahan sifat tablik, ya bentuknya bukan bunyinya. Kita sodor, memberi pernyataan, menjelaskan apa yang ada di hewan ini. Jadi kita tak nyampe, kita datang. Iya. Oh tadi. Iya. Ini yang dari media. Ada sesuatu yang mungkin tidak bisa difungsikan oleh malam atau setelah itu ibu punya apa akadnya baca pelajari, tapi dari media bisa bagus itu. Makanya itu kita ngumpul bikin konsep, betul. Kewajiban mereka apa, kewajiban kita panitia apa, gitu loh. Tanggung jawab mereka apa, tanggung jawab kita apa. Termasuk tadi jangan malu-malu. Ustaz ngasih takrif 1 kepala 50.000 misalnya. Misal Ustaz, orang kita naik ojek aja
ditarik kok. Awas nih Pak, nyembelihnya itu bukan ibadah, itu profesi. Kalau orang berkurban lalu menyembelih, nah baru dia ibadah. Kan yang punya hak awal nyembelih itu adalah yang berkurban. Tapi kata para ulama boleh meminta wakil kepada orang. Itu paham ya? Nah yang nerima wakil nih mau cuma-cuma atau mau jadi buruh? Paham enggak? Apalagi harus keluar dari kantor. Banyak Pak, eselon 3 tukang jagal kan. Lagi tugas telepon, "Pak, Ustadz boleh bantu?" Kan ada Ustadz juga yang eselon 3. Turun dia dari kantornya. Pakai minyak. Awas jangan mikir ibadah ke orang, kita juga lupa memperhatikan kebutuhan orang. Ibadahlah sedikit kata kita, coba kita jadi dia. Apalagi kalau kita beli parang Cibatu Sukabumi itu berapa duit tuh? Nah, masa cuman pamer-pamer gini aja gitu Ustaz kan? Paham ya? Awas ini apa nama wacana. Jangan sampai sapi yang di sini dibubarkan gara-gara omongan ini kan. Enggak. Yang sekarang lanjut aja. Tapi ke depan kita bincangkan lebih dalam. Nah, lanjut ya. Ini masih ada hal yang penting. Awayat tahida minhu ma yantafi'u bihi min khobbin aw na'lin aw dalwin aw ghairi wala yu'ajjiruhu wal qarnu kal jildi. Jadi jangan ada sesuatu yang bermanfaat daripada binatang yang dikurbankan itu terbuang sia-sia. Termasuk Pak, mohon maaf, usus. Di beberapa tempat saya lihat usus sama ini ditanam. Aduh, pala tanam, ini bahaya loh. Daripada ditanam begitu lebih bahaya. Kalau hemat saya lebih baik dijual daripada ditanam. Dijual masih ada manfaat. Kata Abu Hanifah tadi boleh kamu sedekahkan duitnya. Betul lah. Bapak bukan susah nyari orang nak beli kepala tuh. Bapak pergi ke pasar tuh, Pak jual kepala. Apalagi kalau misalnya harga pasar turunin 5.000 aja. Oh, berebut. Awas jangan terjebak dengan jangan dijual. Lalu Bapak kubur. Nah, ini lebih fatal namanya. Paham enggak, Pak? Ayo, coba mikir kita. Coba dikubur manfaat dah untuk manusia. Boro-boro, Pak. Nah, kalau kepala itu bagi Bapak jadi masalah karena tak ada orang yang mau nerima, karena tak ada orang yang mau ngurus, betul? Kata Abu Hanifah, jual, harganya Bapak sedekahkan. Orang Pak kalau duit berebut Pak. Kalau kepala mungkin mikir, betul tak? Cuman kalau sedekah jangan salah orang tengok, betul tak? Jangan Bapak pula sedekah ke orang bawa mobil. Itu hadiah namanya, atau upah. Paham ya? Sedekah itu harus miskin atau fakir. Paham Pak ya? Awas nih bagi yang suka naruh kepala dalam tanah, ingat-ingat daripada kamu tanam dalam tanah, lebih baik kamu jual. Hilang. Nah kemudian Pak, makanya saya bilang tadi, nanti dalam klausul sebut demi, gitu pakai demi termanfaatkannya seluruh organ sapi dan kambing, maka berkenanlah begitu orang yang berkurban menyisihkan dari biaya kurban itu untuk upah pembersih. Orang kalau diupah mau Pak ke Sungai Carang, kita sewa pickup. Kalau dah bersih Pak bagi STHI pasti mau. Bapak jangan salah tuh. Kikil dekat mana tuh? Dekat pasar habis laris. Usus dekat pasar, usus sapi habis laris mana. Kalau dah bersih bawa ke sini Pak, jangan nunggu 1 jam. 5 menit selesai tuh. Awas nih, ini bukan main-main nih. Saya membaca ini bereferensi ya, bukan ngarang. Bukan ngarang. Orang tuh Pak ngumpulin duit 25 juta tuh bukan dari keringat mudah Pak. Jangan sampai ada keringat mereka yang tak terbalaskan dengan kebaikan akhirat.
Paham ya? Mungkin mereka no problem karena tak ngerti kan apa yang kita buat. Tapi kita yang diberi amanah kan jadinya ikut numpang baik tapi malah amburadul kita punya wajah. Mudah-mudahan tak ada kesengajaan. Betul gak? Saya sering, cuman saya nak komen pun saya tak bisa buat. Karena saya pun tak sanggup bawa usus ke laut tuh. Tengok ya Allah. Itu Pak disatukan dengan tumpukan darah. Darah di situ, disitulah yang kayak handuk tuh disimpan. Karena kita nih Pak, mohon maaf, negeri subur. Negeri subur. Coba kalau ke dekat-dekat kampung sedikit, ya. Oh, itu Pak usus tuh dipungut. Betul lah, pungut. Nah ini mondi ini. Bahkan di sini disebutkan, betul lah. Seluruhnya dimanfaatin. Jadi sendal, jadi apa nama kalau kulit jadi timbangan tambang untuk ini untuk narik timbaan, gitu kan? Atau hal lainnya. Jadi beduk, ya, jadi beduk. Jadi boleh daripada Bapak buang jadi makanan di tong sampah, ambil Bapak madhab Abu Hanifah tadi. Tanya dengan yang pemilik, ini Bu mohon maaf, tak ada yang miskin mau ngambil kulit. Gitu Ustaz? Tak ada yang miskin mau ngambil kulit. Bagaimana kalau ibu bapak saya tawarin solusi di madhab Abu Hanifah boleh dijual, duitnya kita sodakohin ke orang fakir miskin. Nah kalau kata mereka ke Ustaz, ready Ustaz, oke, ke Ustaz lakukan, berpegang kepada ini. Daripada Ustaz buang ke tong sampah. Maksudnya? Boleh. Hari Minggu boleh. Sore lah boleh. Kalau malam saya ngaji. Iya. Iya. Sore lah lepas asar. Iya. Buat grup WA Ustaz. Atau video call, Zoom meeting kan bisa. Ya yang ngumpul sebagian, yang lain melalui Zoom kan bisa. Yang penting informasi ini sampai. Kalau memang dekat di sini bagus. Karena ini harus dipahami. Harus dipahami lagi. Betul. Jangan ada kesan sapi ini punya masjid. Jangan ada kesan itu. Sapi ini punya pengurus. Iya. Nanti kita genjot. Kita genjot. Karena kalau gitu, Pak, masyarakat tuh nuntut ke kita. Padahal kita ini kan hanya penerima amanah. Yang harus dituntut itu kan pemilik. Betul lah. Biasanya kami pada saat sebelum pelaksanaan pemotongan itu ada arahan dari panitia, ada kayak penyampaian informasi lah. Salah satunya itu meminta keikhlasan dari peserta korban untuk misalnya menyerahkan pembagiannya diatur oleh panitia. Tapi kan tidak semua yang langsung hadir tuh pada saat pagi-pagi itu, ada yang sudah datang, ada yang belum. Cuma kalau secara umum tersampai nggak pengumuman itu? Karena ada yang dengar, ada yang nggak dengar. Ya makanya saya bilang dalam klausul, Pak, ketika pelunasan tuh Bapak kasih print outnya, sign sama dia, sama ketua panitia. Jangan ketua masjid, ketua panitia. Ketua masjid nih kasihan Pak, dah berat masalah masjid, berat lagi masalah kurban. Betul lah. Ketua panitia, makanya ketua nanti bikin ketua siapa? Bikin klausul Pak, bikin klausul.
Apa yang mereka serahkan ke kita? Nanti kita buat dulu, diskusikan. Kalau Bapak kan ngerti di lapangan apa yang jadi problem, Bapak buat dulu. Nanti setelah Bapak buat, ajak kita ngomong bersama, baca dulu. Kalau yang lebih kita kurangi, kalau yang kurang kita tambahi. Masih ada kok waktu? Masih. Nah, saya jawab pertanyaan ini dulu. Seorang melaksanakan ibadah kurban apakah dilarang memotong kuku? Benar. Dilarang memotong kuku, memotong rambut, memotong gigi. 1 Zulhijjah. Apabila telah masuk hilal Zulhijjah, Bapak ikut yang pemerintah saja. Ya. Enggak, apabila terbit hilal Zulhijjah sampai dia selesai melaksanakan pemotongan. Kalau selesai tanggal 10 sudahlah, berarti lepas itu cukur. Apa tuh? Sekarang hari Selasa, 2, Rabu, Kamis, baru 4. Kalau lupa Pak tak ada masalah. Ya, jangan motong gigi. Kalau tanggal tak apa. Jangan motong kuku, jangan motong kumis, pokoknya rambut-rambut, bulu hidung, makruh. Tapi makruh pun Bapak harus taubat lah. Kecuali kalau tak tahu, ya Allah tak tahu memang. Ah, itu Allah Tuhan ampuni. Sila Pak. Apa Pak? Bekam boleh. Bekam boleh. Karena bekam itu bukan kuku, bukan rambut, bukan. Karena tak sampai hilang kulit kan, bekam. Hanya hilang darah penyakit aja. Bro. Gitu. Seandainya dilarang, bagaimana kalau sedang melaksanakan ibadah haji? Sementara kalau melaksanakan ihram disunahkan memotong kuku. Bukan sedang berihram, sebelum ihram disunahkan memotong kuku. Kalau sudah ihram tak boleh. Justru pantangan ihram itu tak boleh memotong kuku, tak boleh memotong. Maka dia potonglah kuku sebelum tanggal 1 Zulhijjah. Oke Pak ya. Saya kira begitu. Ya, tak apa, ini wacana aja Pak. Kita wacana. Yang sudah laksanakan aja. Betul lah, kurang-kurang sedikit dalam pengabdian ini biasa. Kayak sholat aja kita tadi, kan kita juga banyak yang tak ngerti kita baca itu apa. Tak ada mempermasalahkan kita sholat aku gimana kan, selambe aja kita. Betul lah. Cuman betul karena Bapak ingin tahu, kita sampaikan. Nah mohon maaf kalau sudah disampaikan kita harus berpikir. Betul lah, harus berpikir apa yang harus kita buat. Paham ya? Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.